Buat kamu yang mahasiswa tingkat akhir, dengar kata proposal skripsi aja mungkin udah bikin pusing 7 keliling, ya kan? Nah, tenang. Di sini kita bakal bongkar tuntas dua pendekatan utama dalam penelitian yang bakal jadi penentu arah skripsi kamu. Kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaannya kan selalu itu-itu aja ya. Gimana sih caranya bikin proposal yang nggak cuma keren, tapi juga langsung dapat lampu hijau dari dosen pembimbing? Ternyata nih, kuncinya itu ada di pemilihan pendekatan yang tepat sejak awal banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari satu masalah yang sama, terus kita lihat gimana masalah itu bisa bercabang jadi dua jalur riset yang beda total. Kita akan bedah satu-satu, kuantitatif dan kualitatif, terus kita bandingin langsung. Dan di akhir, kita bakal cari tahu mana yang paling cocok buat kamu. Gini, setiap penelitian hebat, ya termasuk skripsimu nanti, itu selalu mulainya dari tempat yang sama. Entah itu sebuah masalah, sebuah pertanyaan besar, atau ya sekedar rasa penasaran yang nggak bisa bikin tidur. Oke, biar gampang kita pakai contoh dari sumber kita ya. Topiknya soal hubungan antara produksi just in time atau JIT sama efisiensi modal kerja perusahaan. Biar kebayang, JIT itu kayak dapur restoran yang super efisien. Mereka baru masak pas ada pesanan masuk, jadi nggak ada bahan yang kebuang. Nah, kedua proposal yang bakal kita bedah ini, dua-duanya berangkat dari topik yang sama persis. Nah, disinilah persimpangan jalannya. Dari satu topik yang sama muncul dua pertanyaan yang beda banget. Pertanyaan kuantitatif bunyinya gini, seberapa besar JIT mempengaruhi efisiensi di banyak perusahaan garmen? Fokusnya ke pengaruh, ke angka. Di sisi lain, pertanyaan kualitatif lebih ke gimana sih para manajer memaknai penerapan JIT di satu perusahaan tertentu? Fokusnya ke pemahaman mendalam. Beda banget kan? Oke, kita telusuri jalur pertama dulu ya. Proposal kuantitatif. Coba bayangin kamu lagi lihat hutan dari helikopter. Kamu nggak lihat detail tiap pohon, tapi kamu dapat gambaran besar dan pola keseluruhan hutannya. Jadi, riset kuantitatif itu apa sih? Gampangnya gini, kamu udah punya teori atau hipotesis, dan sekarang tugasmu adalah ngebuktiin benar atau enggaknya teori itu. Caranya? Ya, semua diubah jadi angka, terus diolah pakai statistik buat nyari hubungan sebab akibat yang jelas. Yuk, kita intip proposal kuantitatifnya. Fokusnya jelas banget, mengukur pengaruh JIT. Buat ngelakuin itu, sampelnya nggak cuma satu, tapi ngambil beberapa perusahaan garmen di Bali. Tujuannya apa? Buat dapat bukti statistik yang kuat, yang hasilnya nanti bisa kita bilang berlaku secara umum. Coba perhatiin deh cara mereka bikin rumusan masalahnya. Pertanyaannya to the point, bagaimana pengaruh penerapan strategi JIT terhadap efisiensi modal kerja? Kata kuncinya di situ ya, pengaruh. Ini nunjukin kalau penelitian ini mau mengukur sesuatu, mencari efek. Oke, sekarang kita pindah jalur. Jalur kedua, proposal kualitatif. Kalau tadi kita lihat hutan dari atas, sekarang kita turun. Kita pilih satu pohon, dan kita pelajari pohon itu secara mendalam banget, sampai ke akar-akarnya. Nah, ini bedanya. Kalau kuantitatif itu menguji teori yang udah ada. Kualitatif itu justru sebaliknya. Tujuannya buat mengeksplorasi ide, bahkan bisa jadi buat membangun teori baru dari nol. Pertanyaannya bukan seberapa banyak, tapi kenapa dan gimana ceritanya. Nah, coba lihat proposal kualitatifnya, fokusnya langsung geser kan? Sekarang jadi memahami perspektif manajemen. Karena mau dalam, sampelnya ya cuma satu aja, studi kasus di perusahaan abadi. Hasilnya emang nggak bisa digeneralisasi, tapi kita bakal dapat pemahaman yang super kaya dan kontekstual. Dan perhatiin lagi rumusan masalahnya. Sekarang pertanyaannya jadi, bagaimana pemahaman manajemen mengenai penerapan JIT? Kata kuncinya pemahaman. Penelitinya di sini nggak nyari angka, tapi benar-benar mencoba masuk ke kepala para manajer buat ngerti cara pikir mereka. Oke, kita udah lihat dua-duanya. Sekarang, ayo kita taruh sebelahan, biar makin jelas bedanya. Ini tuh kayak milih perkakas yang pas. Kamu nggak mungkin kan motong kayu pakai palu? Nah, sama juga di penelitian. Yuk kita rangkum perbedaannya. Kuantitatif itu fokusnya menguji teori, datanya angka dan statistik dari banyak perusahaan, pertanyaannya apa pengaruhnya, dan kontribusinya adalah hasil yang bisa digeneralisasi. Sebaliknya, kualitatif fokusnya mengeksplorasi ide, datanya kata-kata dan pengalaman dari satu kasus, pertanyaannya bagaimana atau mengapa, dan kontribusinya adalah pemahaman yang mendalam. Jelas ya bedanya? Oke, sekarang yang paling penting. Setelah tahu semua ini, gimana caranya kamu milih jalur yang tepat buat skripsimu? Semuanya balik lagi ke satu pertanyaan krusial. Dan ini, tolong dicatat poin paling pentingnya, nggak ada metode yang lebih bagus dari yang lain. Serius, lupakan deh perdebatan soal kualitatif versus kuantitatif.
Metode terbaik adalah metode yang paling pas buat ngejawab pertanyaan penelitian kamu. Pertanyaanmu itu kompasnya, metodenya itu cuma jalannya. Jadi, biar praktis gini aja. Pilih kuantitatif kalau kamu mau. 1. Membuktikan sebuah teori dengan bukti statistik. Atau 2. Membandingkan hasil dari kelompok yang besar. Sebaliknya, pilih kualitatif kalau kamu mau. 1. Ngebedah kasus yang unik dan kompleks secara mendalam. Atau 2. Benar-benar ngerti alasan atau mengapa dibalik sebuah keputusan atau fenomena. Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Cerita seperti apa yang perlu disampaikan oleh risetmu? Apakah itu cerita tentang pola besar yang bisa diukur atau cerita mendalam tentang sebuah pengalaman yang unik? Jawaban kamu atas pertanyaan itu bakal menuntun kamu ke proposal yang paling tepat. Semangat!